was-was itu adalah setan yang membujuk. Seolah-olah ada, seolah ada. Kayaknya sih, kayaknya. Setelah itu nggak khusyuk. Maka orang was-was itu adalah mentalnya yang perlu dibenahi dia. Mentalnya. Ya kayak orang gila. Sampai suatu ketika ada guyonan ulama ya gini. Saya orang was-was kayak saya ini apa batal wudhu? Maksudnya was-wasmu gimana? Saya wudhu, sudah wudhu, tapi kok kayak belum wudhu. Oh iya, batal wudhumu. Bukan karena was-was, karena kamu gila. Kamu sudah wudhu, kok bilang belum wudhu. Nah, ini. Itu loh, batalmu karena gila kau ini. Kamu sudah wudhu, kok bilang belum wudhu. Itu kan aneh. Aneh. Sudah gila, wudhu, sudah basuh muka? Sudah. Basuh tangan? Sudah. Kaki? Sudah. Terus? Kayak belum wudhu. Ya sudah, kamu gila. Was-was itu namanya. Orang was-was kan aneh. Orang was-was itu mendekati gila. Mental dia segera dibenahi, datang ke psikolog. Tidak mampu, psikiater, minum obat nanti itu. Makanya harus benahi, was-was itu ganggu orang lain juga. Sehingga mohon maaf, tolong yang merasa was-was, apalagi Anda di pondok. Kamu jangan nyeksa orang, dosamu banyak. Di kamar mandi berjam-jam, yang lain nunggu ngantri. Apa tidak dosa begitu? Dipikir tenang-tenang aja. Nyeksa orang dia, yang nunggu selalu nunggu, kena was-was 1 jam, kelenger yang nunggu. Mestinya sudah 10 orang, baru 1 orang. Sudah dia agak sadar, makanya orang was-was itu penyakit itu. Harus benahi, datang psikolog. Jadi beresin itu. Jangan dianggap sepele itu. Jadi kalangan ustadz juga ada, tapi itu harus sadar, itu sakit itu. Itu adalah dari godaan setan. Di samping ada sakit, kemudian jadi mainannya setan. Sehingga kalau orang was-was itu susah khusyuk. Bayangkan dia lagi Allahu Akbar, ingat sandal tadi saya kayak sandalnya sandal lama, sandal jepit lama itu kan ngecap kakinya. Sehingga kelingkingnya turun, jangan-jangan nyentuh ke tanah tadi. Kebayang. Karena was-was, padahal sudah sholat mikir sandal. Sudah Allahu Akbar, ingat sandal, gimana bisa khusyuk orang was-was. Maka Imam Ghazali itu paling gemes sama orang was-was. Orang was-was itu adalah katakan jahlun bidini segala macam. Makanya kalau Anda kena was-was jangan dituruti, jangan menganggap itu khusyuk. Kata Anda menuruti syaitan. Sehingga pasti Anda tidak khusyuk. Bahkan tidak khusyuk. Nah, maka ini mental. Sebetulnya anti kasusnya bukan urusan wudhu. Urusan yang lainnya pun juga begitu. Kompor sudah dimatikan, ada pergi balik lagi. Kayak belum dimatikan. Pintu sudah dikunci, kayak belum dikunci. Macam tersiksa hidupnya. Tapi itu orang sakit perlu dikasih sayangi. Cuman yang dikasih sayangi harus paham. Kamu tuh sakit. Maka berobat. Termasuk diantaranya PPPK-nya, pertolongan pertama pada kecelakaan psikologi itu adalah kalau urusan was-was dilatih untuk cuek. Jangan dilawan karena itu berat. Jangan dituruti juga. Maka cuekin saja. Jadi kalau sudah mau ingat itu, ingat yang lainnya. Dicuekin biar nggak lukanya semakin tergores. Luka mentalnya tidak semakin tergores, cuekin saja. Habis, maksudnya begini. Kalau habis buang air kecil, kemudian kok sering kena was-was, langsung, wah, kemarin ngapain aja, sudah langsung sholawatan yang keras. Pokoknya ngerjain apa saja langsung. Apakah makan yang kecut atau apa? Pokoknya biar Anda ingat dengan itunya, dialihkan. Jadi yang namanya was-was itu seperti orang nyinyir. Anda lawan tambah jadi, ya kan begitu. Orang nyinyir, Anda lawan, tambah jadi. Ya. Maka paling tepat ada sudahlah, jangan terlalu dianggap. Gitu loh. Termasuk nyinyir yang namanya was-was itu. Kayak gini ada pembahasan. Jadi maka di akhir-akhir ini ternyata permasalahan-permasalahan mental itu banyak sekali ya, termasuk di kalangan dunia pelajar namanya was-was. Dan was-was itu ternyata kok nular. Karena ada hubungannya dengan pemahaman yang salah juga. Kita menemukan satu tempat, semoga Allah mengampuni. Tempat itu indah sekali. Pondok di atas air. Jadi aliran sungai dimasukkan ke pondok. Mestinya kan tidak boleh ada orang was-was di situ. Airnya banyak. Jadi kalau wudhu itu tinggal saja kita ke begitu langsung kena air wudhu. Tadi ke masjid itu, pelataran masjid tondak-ondak pertama sudah air. Jadi memang cantik itu. Dimasukkan air ke lokasi pondok. Toiletnya, WC-nya di paling ujung. Yang di saat yang air sungai sudah mau dibuang keluar.
Akhirnya kita sholat di belakangnya. Ustadznya ada bis, bis, mana beres-beres, bismillah. Dulang orang tak. Sudah ustadznya, enggak Allahu Akbar dulu. Mana? Tak pikir dia tok. Tak taunya apa? Di kiri kanan kita semuanya santrinya begitu. Wah, sudah Allah. Ini pertama kali kami pulang ke Yaman. Kita kunjung di salah satu pondok di Jawa Barat sini. Semoga Allah mengampuni beliau dan berikan. Sudah meninggal orangnya. Udah begitu, saya kaget. Tempatnya cakep sekali. Tapi was-was lah ini karena dituruti. Dan kalau Anda punya guru was-was, Anda, karena pekerjaan Anda sendiri dianggap tidak sah. Akhirnya suruh ngulang lagi. Nggak betul. Akhirnya kena was-was juga. Bahaya. Makanya problem kita adalah was-was itu berlebihan atau orang ngentengin ini ada mau istinjah itu. Jadi yang benar sedang-sedang. Khairul umuri awsatuha, jangan ngentengin, ya. Juga jangan berlebihan, was-was. Wah ini banyak santri-santri kiai, was-was. Hah? Itu kalau disyuting waktu baca bismillah, miring-miring mulutnya itu. Ya, bismillah. Nah, subhanallah. Ya namanya orang sakit harus sayangi Allah. Semoga Allah memberikan kesembuhan, bukan kita mencela, menghina kami. Saya ingatkan begini, saya cambuk biar mau berobat. Itu kadang dihubungkan dengan kekhusyuan. Oh, enggak. Itu malah enggak khusyuk. Orang was-was enggak khusyuk. Blas enggak khusyuk dia. Gimana bisa khusyuk dia? Sudah sholat ingat bajunya, sholat sehat ingat kencing, sholat ingat. Baik seperti itu. Pertolongan pertama adalah begini. Jika punya perasaan semacam itu, was-was ibadah, was-was akidah, was-was kebiasaan, langkah pertama adalah hilangkan dari memikirkan hal tersebut. Setelah Anda memastikan bahwasanya sudah bunyi klik kompor, pintu sudah didorong nggak bisa, Anda sudah bunyi Allahu Akbar, ya sudah, jangan pikirkan itu. Bergegaslah memindahkan dari mikiri hal tersebut untuk jangan dituruti, sebab was-was itu kayak orang nyinyir, dilawan bikin sakit, ditinggal kurang ajar, dibiarkan tambah kurang ajar, maka dilupakan saja. Maksudnya jangan dipikirin dia. Jadi pertama adalah lupakan, anggap saja telah Allahu Akbar, jangan mikir tentang takbir lagi, tapi bisa masuk ke lebih dalam lagi adalah tentang makna Allahu Akbar, atau bergegas mengasuki amal selanjutnya langsung doa iftitah. Jangan mikir takbir lagi, nanti kita balik lagi nanti. Kalau Anda balik, Anda nuruti was-was Anda, hati-hati, sampai kapanpun tidak akan sembuh itu nanti. Harus berlatih semacam itu. Nah, kalau bukan urusan ibadah, bisa dengan kegiatan yang lain. Anda habis kunci pintu langsung kejar itu ayam. Melihat ayam bertelur dan sebagainya, lihat bunga-bunganya mekar, ada sih semuanya dialihkan. Ya, pertama adalah menghindar kembali kepada pemikiran tersebut. Kemudian kita menuju sesuatu yang mungkin lebih kita senangi sehingga kita tidak kembali ke hal yang tersebut. Mengalihkan, bahasa sederhananya, mengalihkan. Jadi pandai-pandailah mengalihkan supaya nanti terbiasa. Sebab kalau balik ke situ terus semakin kayak luka itu dilukai terus. Balik lagi, Allahu Akbar, sudah benar bar. Allah, nah kenapa bisa aneh orang takbir kayak begitu? Wong sudah jelas yang dengar aja sampai pusing sebelahnya. Dia bilang kayaknya belum takbir, aneh sekali. Masa sampai suatu ketika ada orang guyonan, was-was ini was-was macam ini was-was akidah. Tapi perlu kita berkira, yang was-was akidahnya masih ada, jangan khawatir. Tinggal harus Anda berobat. Maka orang yang punya was-was jangan ragu untuk berobat, untuk minta petunjuk dari ahlinya. Satu. Kemudian ini permasalahan ada keyakinan. Orang kalau datang ke psikolog dianggap orang gila. Ini kan salah. Ini masalah pembenahan mental. Pembenahan mental. Ada was-was, ada dua. Kalau was-was setan, pakai doa ruqyah segala macam. Ini saya permasalahan mental. Ini harus dibenahi dengan caranya. Harus dibenahi dengan caranya. Ada. Termasuk yang kita sebutkan tadi, antara caranya yang pertolongan pertama tadi. Tapi nanti ada dialihkan dengan cara bermacam-macam untuk dicermati permasalahannya apa dulu, di rumahnya ada apa, kegiatan apa. Cuman secara umum ya, was-was itu biasanya ada tekanan-tekanan. Jadi takut yang berlebihan terus ditekankan ke dia sehingga dia menjadi merasa seolah-olah tidak sempurna. Misalnya anak kecil saat membersihkan sesuatu, nggak bersih, terulang lagi, bersih lagi, nggak bersih. Akhirnya kepikiran saat membersihkan jangan-jangan nggak bersih. Ini belajar sama Ustaz Allah Akbar, nggak sah gitu, nggak sah. Allah, nggak bener, nggak sah. Ya, akhirnya bingung, jadinya nggak sah terus.
Jadi sebenarnya rasa takut yang berlebihan menjadikan orang seperti itu. Ini was-was, ini akidah, awas ya, Allah gini nggak bener, Allah imanmu gini nih, ditakut-takuti, sehingga dia kebingungan. Makanya kalau gurunya was-was, muridnya was-was. Dalam urusan fikih, gurunya was-was, muridnya was-was. Makanya jangan dekat-dekat sama orang was-was, biarkan dia sendiri bingung. Cuman ini bagi yang bersangkutan jangan ragu datang pada ahlinya. Kemudian yang di kiri kanannya paling tidak punya wawasan. Jangan perlakukan orang was-was seperti orang sehat. Yakini dia orang sakit. Kita perlakukan yang berbeda. Artinya apa? Jangan kita perlakukan seperti orang sehat, juga jangan biarkan begitu saja sampai dia nggak sembuh-sembuh. Harus normal kita. Kita bimbing bagaimana dia untuk bisa sembuh. Ini penyakit was-was ini memang merebak. Coba saja di majelis kita ini, dalam seminggu pasti ada yang tanya was-was, sampai pusing sehari. Sehingga saya sendiri kayaknya kena was-was. Dia tuh ngomongnya panjang hari ini. Gara-gara urusan was-was jawabannya panjang kayak orang was-was ini. Semoga Allah mengampuni semuanya dan berikan kesembuhan kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Buya dan solusinya. Sehubungan saya punya saudara, itu ketika wudhu itu sampai makan waktu banyak sekali. Ketika ta'awudz dan basmalah tidak cukup 2 kali, sampai kedengaran sekitar 4 meter kedengaran. Lebih-lebih ketika mandi wajib, itu otomatis sholat subuhnya sampai matahari terbit. Jadi saking lamanya di kolam, sampai mandi sudah habis setengah bak, dibantu dengan shower juga kayaknya masih belum puas. Itu bagaimana kira-kira untuk mengatasi orang semacam itu supaya tidak lama-lama di kamar mandi, kemudian ya tidak ketinggalan sholat berjamaah, karena kalau wudhu itu selalu ketinggalan sholat berjamaah. Jadi mohon penjelasannya. Selama ini masih kesulitan untuk mengatasinya. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah masalah penyakit was-was. Ada satu orang alim ditanya, ada seorang sudah wudhu sempurna, setelah itu dia mau sholat mikir, saya belum wudhu, gimana hukumnya? Batal wudhunya, karena sekarang dia gila. Kamu sudah wudhu kok bilang belum wudhu, berarti gila. Orang gila batal wudhunya. Orang was-was orang gila, orang was-was itu orang gila. Maksudnya guyonannya, orang sudah wudhu sempurna, mau sholat, saya kayak belum wudhu. Oh ya batal wudhu ente, karena ente gila. Was-was ada setan. Tidak ada orang alim was-was. Biarpun orang alim kena was-was jadi paling bodohnya manusia, kata Imam Ghazali, bukan kami ngomong. Ada apa was-was? Was-was itu ada setan menjadikan dia nggak khusyuk sholat. Takbir, wudhu satu kolam dan sebagainya. Dia jamin nggak khusyuk dia. Dia biarpun dalam keadaan sholat ngelihat ikat kakinya, jalannya tadi lewat mana, tadi sudah diusap belum. Mau gimana mau khusyuk? Kata Imam Ghazali yang tanya ahmak, ablah, jahil bidinih. Orang bodoh, dungu, tolol, goblok, apalagi. Pokoknya kalau ada 10 judul, 10 itu kata Imam Ghazali. Imam Ghazali paling. Karena ini ada apa orang kena was-was itu? Biasa was-was itu dulu dari gurunya was-was. Kalah sama ibu-ibu haji pensiun itu, baru 2 bulan sudah bisa bismillah bener. Ini mondok bertahun-tahun. Bu haji pensiunan sudah lebih, saya sanjung ini. Ngalahin ustadz 10 tahun mondok baca bismillah aja bulat. Wudhu kalah sama orang mu'allaf yang baru masuk Islam. Was-was adalah penyakit. Itu setan yang menggoda, bikin tidak khusyuk. Mulai wudhu nggak khusyuk, mandi besar nggak khusyuk, sholat nggak khusyuk, ngapa-ngapain tidak khusyuk. Ada suatu ketika ada orang was-was ketemu dengan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang alim besar, ngerti semua madhab. Dia was-was karena di rumahnya itu ada banyak kambing gitu. Saya mau ke masjid, was-was balik lagi, enggak. Takut bajunya kena kotoran kambing. Wah ini. Ente sholat di atas kotoran onta. Ya Imam, sudah itu sholat begitu. Dosa yang nanggung saya. Akhirnya sholatnya di atas kotoran. Setelah sholat di atas kotoran, gimana sholat?
Ente tahu enggak? Menurut mazhab Malik kotoran itu tidak najis. Ngerti? Salat ente sah, beres. Jadi luas ilmu tuh. Jangan, makanya ini harus diperangi orang kayak begitu tuh. Nah, kalau dia dihukum, kalau ente was-was lagi dirotan 100 kali gitu, biar kapok gitu itu. Dan itu mengganggu orang. Kalau ngajari fikih tuh fikih bulat. Masalah istishab niat Allah itu harus menghadirkan semua niatnya sampai mabuk. Mbak talinya pakai noleh. Ada marid sakit. Biarpun alim adalah jadi bahlul, jadi jahil. Saya keras juga gitu, niru Imam Ghazali. Itu ngerusak murid, ngerusak orang ibadah. Orang mau bangun malam, buru-buru mau tahajudan musim dingin, dia kebayang wudhunya setengah jam. Nggak tahajudan, dijamin dia. Pucet, gemeteran begitu, wudhu setengah jam. Sampaikan kepada orang seperti itu, kata Imam Ghazali, ente bodoh. Ente goblok. Imam yang lain mengatakan ente gila. Nah, ini betul harus begini, karena untuk ngobatinya harus begini. Kalau tidak keras nggak bisa. Haji wudhu sederhana. Wudhu dengan satu gelas kecil tuh, satu wajah selesai. Satu usap wajah selesai. Istinja kalau dingin istinja dengan tisu selesai. Suruh hal-hal begitu dia kalau dia. Jadi perlu dididik. Suruh sholat di atas kotoran unta itu nanti. Adalah orang-orang aneh. Memang itu nular loh ya. Pernah kita masuk satu tempat, imamnya, kiainya itu pakai bismillahnya tuh keras begitu, lambat lagi. Enggak jadi. Saya sudah gini, kan kita ngikuti takbir imamnya kan sunnah, gini. Kita gini, batal lagi. Enggak jadi lagi. Kan dapat wahai sahabat nih, dapat Allah Akbar. Suara sidnya semuanya. Santrinya semuanya begitu. Allah. Kita salah satu dengan sahabat kami waktu itu datang satu tempat. Ya Allah, sampai kita tidak khusyuk dijamin, dia juga tidak khusyuk. Itu adalah setan. Yang goda adalah setan was. Nggak usah sederhana. Mudahkan ibadah. Harus beruduk dengan orang fakih itu. Masya Allah ya. Cara mengobatinya harus ditekankan. Kalau dia adalah bodoh dengan begitu. Kalau lu dibilang kalau dia itu gila dengan semacam itu. Kata Imam Ghazali, tidak ada orang alim yang was-was. Kalau ada orang alim was-was langsung tidak alim. Bukan kami yang ngomong, Imam Ghazali sudah. Dengan ilmu memeranginya. Was-was itu karena perasaan. Sudah gebiar-gebiur. Bahkan dijelaskan dalam fikih. Kalau seandainya kita ragu tentang niatnya tadi, asalkan kita sudah keluar dari mandi, anggap sudah selesai. Mohon maaf, Anda tidak pernah di negeri dingin. Kalau orang lagi mandi janabah di negeri dingin terus tidak punya air panas, mandi besarnya ngebut. Sebelum mandi sudah siap anduk, langsung andukan begitu. Sudah begitu was-was, matilah dia nanti dia. Dinginlah ini, musim dingin kayak es. Membayang, repot dia, repot. Lihat mulai dari ibadahnya susah, mukanya itu sudah nggak mesra tuh. Orang was-was tuh. Ini ikut-ikut Imam Ghazali ini. Kenapa kalau saya ngomong begini? Saya cinta kepada yang kena was-was ini. Jangan sampai begitu. Gampang, enteng. Allah istighdarnya, istishabunnya. Istighdarnya adalah mutabaradus salah, niat, maksud salat fardu wajib. Allah Akbar. Baca Fatihah. Wudu selesai. Wudu dengan air, jelas airnya air suci mensucikan sudah. Kalau ada ragu-ragu sudah selesai. Baik, langsung dilawan saja setan itu. Kalau enggak diturun dan berkembang was-was itu. Berkembang sampai naudzubillah was-was tentang Allah. Allah itu ada enggak? Sampai di situ nanti berkembang. Was-was saya ibadah diterima enggak? Terima enggak? Sampai ini ada dikatakan orang was-was akhirnya murtad. Sebab setiap ibadah dia ngomong, ibadah saya terima enggak? Bener enggak? Sah enggak? Sah enggak? Sah enggak? Bosan capek, mending tidak sholat. Masuk nanti naudzubillah. Maunya digeret ke situ. Orang yang was-was sadar. Saya cinta kepada kalian yang suka kena was-was ini. Makanya ini keras. Dengar ulang-ulang omongan saya tadi. Nyelekit, tapi sembuh nanti. Nyelekit omongan saya itu. Dengar lagi, ulang lagi. Lekit ini. Tak bantu pondoknya Buya nantinya. Nyelekit, tapi sembuh nanti insyaallah kayak obat. Kalau tidak begitu tidak beres-beres nanti. Nah, lebih baik. Baik Buya, nampaknya satu orang penelpon telah masuk, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawatnya?
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan siapa dari mana? Dari Muhammad dari Aceh, Buya. Silakan. Baik, bisa bertanya langsung pada Buya Yahya. Afwan Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga selalu panjang umur, sehat dalam ketaatan ditaatin lah Buya. Amin, amin. Buya izin bertanya Buya, bagaimana menghadapi orang tua yang was-wasnya sudah tingkat tinggi Buya? Mungkin di video sebelumnya saya pernah mendengar video Buya untuk menangkal was-was pada diri sendiri itu bagaimana, tapi sekarang kejadiannya kalau untuk menghadapi orang tua yang was-wasnya tingkat tinggi bagaimana ya Buya? Syukron Buya. Anda pernah was-was ya? Iya Buya. Baik. Masya Allah. Was-was itu nular. Was-was itu nular. Kalau satu orang, apalagi jika yang was-was itu adalah orang yang paling pinter, pasti yang ilmunya di bawahnya akan ke bawah. Karena apa? Selalu dimarahi, salah, nggak sah itu, nggak suara. Akhirnya ikut-ikutan nggak sah, nggak suci, najis, semuanya ke bawah. Mungkin Anda yang bawa virus was-was kepada orang tua Anda. Sehingga orang tua Anda seperti itu. Maka Anda punya kewajiban untuk menyelesaikan. Nah, untuk menyelesaikan sama dengan Anda sendiri. Bagaimana Anda benah? Anda bisa menjadi baik. Was-was itu adalah kebodohan. Bodoh yang bodohi was-was. Itu penyakit yang Masya Allah, na'udzubillah. Makanya orang memerangi was-was itu jihad besar. Perangi was-was itu jihad. Seperti orang sabar dalam punya penyakit. Kalau was-was itu tidak harus dengan sabar. Was-was diperangi. Maka memerangi was-was itu adalah sabar namanya. Sabarnya dengan was-was memerangi was-was. Jadi kalau was-was itu dapat pahala di hadapan Allah, jihad. Maka yang kena was-was harus berani memerangi. Itu dapat pahala. Kalau nuruti was-was malah nggak dapat pahala. Faham kan mana ini? Ini najis enggak? Tanya Ustadz. Kalau kata Ustadz enggak, ya sudah, dilawan sudah. Oh kata Ustadz enggak kok, saya berani Ustadz. Ustadz ini kecebur neraka nanti. Gitu. Sudah dibilang enggak najis masih itu. Iya Ustadz, tapi kayaknya jangan enggak dengerin itu. Kayaknya Ustadznya biasanya kalau orang kena was-was, Ustadznya pakai pentung saja. Ngelanggar langsung dipendung begitu. Tapi Anda tidak boleh mendong orang tua Anda. Maksudnya, ya memang harus dengan ilmu dan dengan pemahaman. Terus pemahaman. Ada isyarat dari sebagian para orang-orang soleh. Was-was itu juga penyakit yang akibatnya juga penyakit dohir. Di antara yang mungkin kita, ya namanya kita harus banyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Karena dosa-dosa kita dihukum oleh Allah. Jadi ibadah jadi nggak nyaman. Hukuman yang paling dahsyat dari Allah sebelum di akhirat nanti itu apa? Susah ibadah kita. Sama gampang maksiat. Lah orang kena was-was itu kan tidak disadari dia susah ibadah. Mau bangun malam tuh mikir, ke kamar mandi 1 jam. Rematik besoknya. Di air. Maka dengan begitu apa? Jadi susah ibadah. Itu hukuman seksa. Dan dia nggak sadar orang kena was-was itu. Bisa jadi karena durhaka kepada orang tua, tinggal kita benahi urusan dengan orang tua. Macam-macam sebab. Jadi istighfar yang banyak, minta ampun kepada Allah, agar Allah memberikan pertolongan. Baru tadi masalah ilmu, difahamkan kepada orang tua, ayahanda Anda, diajari untuk percaya kepada guru. Lalu Anda undang seorang guru atau tanyakan kepada guru. Atau Anda misalnya bertanya kepada kami dengan catatan orang tua Anda harus percaya dulu. Baru kami sampaikan pesan begini-begini harus didengar. Maka dengan cara begitu nanti akan perlahan-perlahan sembuh. Memang namanya penyakit was-was itu adalah sudah mengarah pada kayak psikologi. Masalah jiwaan, mental tuh. Jadi perlahan. Tapi yang melawan dia sendiri, orang lain hanya bisa ngomong. Bahkan pertanyaannya pun jadi pertanyaan was-was. Tanya kepada Ustadz ini dijawab masih. Justru was-wasnya bukan was-was sudah najis saja. Urusan tanya Ustadz, jadi ragu lagi. Tanya Ustadz. Jawabannya sama, tanya Ustadz. Terus keliling, nggak selesai. Itu adalah hukuman dari Allah. Maka kalau kita tidak sadar itu hukuman, ya kita menikmati hukuman. Kalau sadar kita hukuman, harus kita entaskan diri. Istighfar, kita jauhkan hukuman itu. Istighfar, kita jauhkan hukuman itu. Nanti akan sembuh insyaAllah. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Saya terkena was-was terkait najis anjing yang membuat kacau hidup saya. Jadi seperti orang gila yang selalu kepikiran najis. Tiada hari tanpa berpikir tentang najis. Hanya najis, dan najis saja. Sampai-sampai kondisi kesehatan saya memburuk. 1 bulan saya bisa berobat ke dokter sampai 3 kali. Karena kepikiran najis anjing. Terus yang dikhawatirkan sudah menyebar kemana-mana. Buya pernah bilang untuk orang seperti saya boleh menggunakan mazhab Maliki. Di mana anjing tidak najis namun tetap dibersihkan 7 kali sebagai ta'abbudi. Kalau misalkan orang seperti saya menggunakan mazhab Maliki namun tidak membersihkan 7 kali ta'abbudi, apakah boleh?
Apakah saya berdosa kalau tidak menjalankan ta'abbudi tersebut? Jika menurut perkiraan kita, najisnya sudah menyebar ke semua tempat, bagaimana? Apakah hanya membersihkan benda awal saja yang sekiranya terkena najis dan sisa benda lainnya tidak perlu dibersihkan atau bagaimana? Baru-baru ini saya pernah dengar ceramah Buya yang bilang baik madhab Syafi'i maupun madhab Maliki sama-sama dibersihkan 7 kali. Namun kalau madhab Syafi'i disebabkan karena najis berat, sementara madhab Maliki karena ta'abbudi. Saya jadi bingung lagi karena ujung-ujungnya kita tetap harus membersihkan 7 kali. Mohon bimbingannya, saya sudah sangat capek dengan urusan najis anjing ini. Sampai-sampai terlintas ingin bunuh diri saja karena terlalu berat memikirkan hal ini. Mohon sarannya Buya, kenapa saya tetap susah sembuh? Padahal sudah dibantu agar menggunakan mazhab Maliki saja untuk jalan keluarnya. Syukur untuk Buya dan tim, semoga selalu dirahmati Allah. Amin. Betul, Anda capek. Saya pun dengar capek. Setiap majelis ada was-was anjing. Enggak selesai terus. Sudah kita kasih madhab Maliki. Pertanyaannya ada lagi, berkembang pertanyaannya. Memang ada yang luput, tidak saya jelaskan pun akhirnya jadi pertanyaan. Ini padahal sudah. Mulai dari masalah babi dan sebagainya. Kalau Anda mengatakan seperti orang gila, bukan seperti, sudah. Maka segera sembuh. Kemudian kami ingatkan kepada siapapun yang diuji dengan was-was, kalau Anda memerangi itu jihad. Seperti halnya orang diberi Allah sakit jasad, kemudian dia berusaha sabar, maka itu adalah dapat pahala. Maka Anda dapat pahala. Anda perangi, jangan dituruti itu was-was. Kemudian kemarin berapa kali itu, hampir setiap ini kita madhab Malik, kayaknya Indonesia harus madhab Maliki semuanya, bagaimana ini? Madhab Malik yang kami hadirkan kemarin dalam rangka memberi solusi bagi orang seperti Anda. Jadi sudah jelaskan masalah babi, anjing, semua kita jelaskan kemarin. Mohon ini bagi yang melihat omongan kami tentang anjing, tolong semua yang berkenaan dengan itu kumpulkan. Ada beberapa pertanyaan, karena ada saling menyempurnakan itu. Saling menyempurnakan. Nah yang terakhir kemarin, hari apa? Kemarin Sabtu, masih dekat sekali, mungkin ini pertanyaan kemarin lanjutannya. Kita jelaskan bahwasanya memang dalam madhab imam Maliki, anjing tidak najis. Sudah. Jumhur mengatakan najis. Jumhur misalnya dalam Hambali, Syafi'i, najis ain, bentukan. Anjing itu najis semuanya. Maka kalau ada bebasahan, kesentuh najis. Kalau madhab Hanafi najis, tapi hanya yang basah-basah, kencingnya, liurnya itu saja najis madhab Hanafi. Tapi Maliki tohir, suci. Termasuk liurnya madhab Maliki juga suci. Ayo, jelas. Anda madhab Maliki sudah. Khusus Anda yang sakit, yang lain jangan ikut-ikutan. Madhab Maliki itu anjing adalah suci. Madhab Syafi'i adalah najis ainnya, najis anjingnya. Kalau ada bebasan bersentuh jadi najis. Madhab Hanafi juga najis tapi cairannya, kencingnya, liurnya. Cara mensucikannya, madhab Imam Syafi'i dan Hambali dibasuh 7 kali harus untuk menjadi suci. Ihdahun nabi turab. Salah satunya adalah dengan debu, dicampur debu. Airnya dicampur debu lalu disiramkan, dianjurkan untuk tidak yang terakhir biar bajunya nggak kotor. Kalau madhab Imam Hanafi najis, tapi nggak harus pakai 7 kali, cukup 3 kali seperti biasa. Dan nggak usah pakai debu madhab Hanafi. Coba, saya kasih madhab lain biar Anda milih, pokoknya hilang was-was Anda. Dan ingat, jangan tanya lagi ke siapapun setelah ini. Anda sudah kasihan betul Anda sampai, na'udzubillah, jangan bunuh diri, na'udzubillah, bunuh diri mati neraka. Ya itu setan akan menggiring Anda untuk bunuh diri. Jangan, sekarang Anda bangkit setelah ini. Adapun dalam madhab Imam Malik, karena anjing adalah suci, membasuh 7 kali itu ta'abbudi, hanya menjalankan saja, bukan sebuah kewajiban, enggak pun juga enggak ada masalah. Enggak najis kok. Ini mungkin poin ini yang lupa kami sebutkan kok, jadi celah juga bagi orang was-was untuk membaca sisi ini. Jadi madhab Maliki bahwasanya karena anjing tidak najis, kalau ada wadah yang dijilat sama anjing, ini dibasuh 7 kali, ta'abbudi dalam menjalankan perintah kada nas, tapi bukan karena najis. Kalau tidak, ya enggak dosa, selesai. Tapi anjingnya kemana-mana, sama, enggak wajib dibasuh semuanya, selesai sudah. Karena enggak najis, selesai. Jadi anjing seperti halnya kucing, ayam dan seterusnya, ya, enggak ada beda. Ini saja, tolong yang kena was-was, kumpulin omongan kami tentang was-was ini atau paling banyak. Bahkan setiap majelis ada was-was. Dan setan menjerumuskan orang dari was-was ini pinter, sehingga dengan was-was susah khusyuk sholat. Susah sholat sunat banyak, karena bayangin wudhunya untuk 1 jam dia, bisa teramatik dia orang. Jalannya miring-miring itu lihat akhirnya. Dengan orang tidak mesra, tidak indah semuanya. Maka Anda ikut madhab Malik, sudah selesai.
Jangan tanya lagi setelah ini. Insya Allah Anda sembuh. Dan kita doakan, semua doakan, mohon didoakan orang-orang yang kena was-was segera sembuh. Karena was-was itu sudah nggak mungkin khusyuk sholatnya, nggak mungkin. Dia mikir dong, sudah seharusnya menghadap kepada Allah, sudah kabira walhamdulillah katsira. Kemudian dia harus membaca Al-Fatihah dengan menghayati maknanya. Dia masih ingat di kamar mandi tadi itu, kebasuh atau belum sandalku kok. Karena kelamaan kelingking saya jatuh ke lantai najis. Waduh. Kan ada sandal yang kelamaan. Masya Allah, jangan begitu ya. Sudah, madhab Maliki Anda saja, yang lain yang saya jangan ikut-ikutan. Anda madhab Syafi'i semuanya ini. Maliki saja untuk dia saja. Besok ada lagi celahnya. Celahnya lagi apa besok tanya lagi kira-kira. Ya, sudah insya Allah ya. Anda berjihad, perang itu so. Jangan turuti, beres insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya Bapak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa barik alaih. Dengan siapa dan di mana? Saya hamba Allah dari Garut. Baik, silahkan bertanya langsung kepada Buya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau bertanya ini, Buya. Saya pernah melihat, saya termasuk orang yang was-was, Buya. Aduh, was-was ya, sungguh luar biasa gitu, Buya. Sampai-sampai saya sampai nangis sendiri, mojok sendiri gitu, Buya. Jadi segala pikiran nggak karuan gitu. Saya was-was mengenai air, Buya. Air mustakmal yang kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak mensucikan. Nah di situ saya sangat was-was, Buya, air mustakmal. Terus sampai di air itu, Buya, berkali-kali air itu sampai mubajir, air banyak sekali di WC itu, di kamar mandi itu, Buya. Jadi kan air musnama itu yang membersihkan najis, tidak mensucikan. Apakah ada gitu, Buya, yang agak meringankan was-was saya? Terus saya selama melihat video was-was sebelumnya, apakah memang was-was ini kalau saya memakai mazhab yang lain, kalau mazhab yang lain, terus amalan yang lainnya apakah memakai mazhab Syafi'i boleh, jadi yang lainnya memakai mazhab Syafi'i gitu, tapi yang Buya lihat memakai mazhab yang kena was-was itu gitu, Buya. Dan saya juga melihat was-was darah haid, Buya, kan dalam mazhab Hambali itu waktu itu suci. Terus kalau yang lainnya boleh saya memakai mazhab Syafi'i gitu, Buya. Saya suka bertanya-tanya gitu ke ibu, kan suka mensucikan darah haidnya banyak sekali, Buya, jadi agak kurang normal gitu. Jadi sampai saya was-was sekali sampai darah haid itu, Buya. Gitu, apakah saya harus bertanya-tanya apakah ada darah gitu, Buya? Apakah termasuk berlebihan? Mohon jawabannya, Buya. Saya pengen sembuh dari was-was. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa mengobati adalah diri Anda sendiri. Orang was-was itu bukan was-was di dalam urusan pekerjaannya tadi. Anda was-was air, tidak. Kadang menjadi was-was bertanya. Sudah bertanya orang ini, tanya lagi. Makanya Anda kalau bertanya kepada kami, Anda tidak boleh tanya kepada orang lain lagi. Kalau Anda dengar, Anda sembuh nanti. Yang jadi masalah setelah tanya kepada kami, tanya yang lainnya lagi, tanya. Jadi tanyanya sudah was-was lagi. Apapun jadi was-was. Kalau Anda sudah bertanya, jangan tanya lagi kepada yang lainnya. Baik. Untuk masalah mustakmal, untuk Anda, sudahlah, jangan pakai istilah air mustakmal. Air mustakmal itu adalah dengan syarat yang banyak. Hampir tidak ditemukan air mustakmal itu. Susah sekali menemukan air mustakmal. Untuk Anda tidak usah mikir adanya air mustakmal. Lihat air mustakmal syaratnya adalah ada 3 syarat. Airnya sedikit, kalau airnya banyak syarat airnya. Kunal ma'uwari dan qalilan. Ada infisol yang pisah. Yang pisah tuh yang mana sih? Jumlahnya seberapa sih? Masa orang hanya wudhu dari tetesan di dagu? Nggak ada itu. Air mustakmal itu mana itu loh? Yang netes di dagu. Setelah kita basuh wudhu nih, dagu. Sehingga sebagian mengatakan tidak ada mustakmalan. Mana air mustakmal dagu? Kita wudhu pakai air tetesan dari dagu. Oh ini kan jatuh ke tempat lain. Jatuh bakal merusak kalau seandainya itu jadikan sirup. Enggak. Jadi kesimpulannya untuk Anda, kalau Anda dengar omongan kami, untuk spesial Anda, yang lain jangan ikut-ikutan. Kecuali Anda pengen punya penyakit was-was kayak beliau ini. Untuk Anda tidak usah mikir mustakmal, tidak ada mustakmal. Kalau Anda percaya, Anda sudah berani bertanya sebenarnya. Kalau tidak begini tidak sembuh nanti.
Anda jangan tanya lagi yang lain, tidak ada musta'mal bagi Anda. Yang penting Anda ikuti cara wudhu yang benar, sudah selesai. Anda ambil wudhu di keran, selesai, nggak ada musta'malan. Keran nggak ada musta'mal selamanya. Kalau keran mengalir, selesai, buang airnya. Anda wudhu di keran, selesai, nggak ada musta'malan. Cari air musta'mal waktu di keran. Menurut mazhab Syafi'i pun susah menemukan air musta'mal waktu wudhu di keran, nggak ada. Kalau bahasa Jawa padasan, gentong yang dilobangin, nggak ada musta'mal di situ. Jadi untuk Anda tidak ada musta'mal. Yang kedua, masalah darah, Anda berlebihan. Anda berlebihan sudah. Anda berlebihan urusan darah itu. Memang Anda mengatakan darah itu tidak najis dalam mazhab Imam Ahmad, tapi selain darah haid babnya beda. Akan tapi darah haid adalah najis juga. Cuma Anda tidak usah berlebihan. Kalau sudah tidak terlihat, bertanya pun itu, kalau Anda ketemu Sayyidina Umar, Anda mungkin dicambuk Anda. Anda kalau ketemu Sayyidina Umar tanya begitu, mungkin sudah dipukul kepala Anda dengan tongkatnya. Ini kok orang muslim banget ini, tanya-tanya begini. Ya ini ada orang dan Sayyidina Umar, ini air apa? Jangan jawab, malah ngomong gitu. Dimarahi, jangan dijawab. Jadi kalau saya ketemu istri Anda atau ibu, saya akan berkata jangan dijawab. Ini pertanyaan kurang ajar. Berarti Anda setiap hari kurang ajar kan begitu. Kalau tidak begini tidak sembuh, insya Allah. Ini tanda sayang saya kepada Anda. Anda tidak tanya lagi. Anda tanya kurang ajar. Anda ambil rotan 10 kali. Kalau Anda bertanya, Anda rotan. Dan pertanyaan Anda tidak sah. Nggak dianggap. Baik, jangan bertanya sudah. Selagi Anda tidak lihat, Anda masih punya mata kan bisa ngelihat. Selagi tidak lihat merah keluar dari tempat tersebut, Anda jangan mengatakan darah. Sudah selesai. Ini kalau kayaknya harus ketemu duduk dengan kami orang begitu-begitu ini ya, seperti Anda ini. Anda nggak cukup. Kalau tidak dikerasi begini tidak selesai. Mohon maaf yang lainnya agak bingung kenapa bunyinya kok keras-keras banget. Memang orang waswas sudah begini kan. Kenapa? Dirinya sendiri bisa menyembuhkannya. Tapi kami yakin beliaunya ini berani bertanya karena tahu saya begini. Kalau sama orang waswas saya keras, kenapa? Harus sembuh. Kenapa? Kalau orang waswas itu masuk tersiksa dia. Akhirnya dia ngomong, saya sering mojok sendiri. Coba kalau di syuting kan Anda ini seperti orang gila kan? Ngapain di situ? Sudah tidak enak. Nanti salaman sama orang takut wassalam, sama istri najis. Apalagi sama istrinya kan, mungkin istri Anda atau ibu, dia menyebut ibu atau istri. Kalau istri Anda bagaimana Anda akan bermesraan? Kalau Anda takut urusan darah dan sebagainya, ya enak semuanya. Tersiksa orang waswas, tersiksa. Makanya karena itu adalah tersiksa dan itu adalah ujian besar dari Allah, maka kalau Anda perangi, Anda mendapatkan pahala jihad, mujahadah, jihadun nafsi. Anda lawan itu semuanya. Seperti orang melawan penyakit dengan sabar, maka Anda lawan waswas dengan seperti yang kami sebutkan. Maka dengan Anda melawan penyakit waswas ini, Anda mendapatkan pahala jihad. Tapi kalau Anda turuti, Anda akan tersiksa dan ibadah Anda pun tidak karuan. Allah a'lam bishawab.